9. Mindset keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan mindset keuangan? Mindset keuangan adalah bagaimana peran uang dalam hidup kamu dan bagaimana kamu ngelolanya. Dan mindset keuangan merupakan hal yang utama untuk menjadi pribadi yang cerdas finansial. Kita memiliki pilihan untuk menentukan hidup, apakah ingin menjadi orang yang hebat atau menjadi orang yang tidak hebat melalui pikirannya, atau yang sering kita sebut dengan mindset. Mindset finansial seperti apa sih yang harus kita miliki supaya kita sukses dalam keuangan? Penasaran gak sih apa aja? Oke, kalau gitu yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, uang adalah alat, bukan tujuan finansial. Banyak dari kita yang keliru dengan menjadikan uang sebagai tujuan. Padahal kan uang harus diperlakukan sebagai kendaraan yang antar kamu ke tujuan finansial sesungguhnya. Ini kenapa tujuan finansial itu sangat penting, guys. Kalau kamu udah punya tujuan yang jelas, maka akan lebih mudah untuk kamu nentuin cara apa aja yang harus ditempuh untuk sampai ke tujuan tersebut. Kuncinya ada pada ngelola uang dengan baik. Tapi gimana nyusun prioritas keuangan dan selalu jaga-jaga untuk kondisi darurat. Yang kedua, berpikir panjang. Jika kita bicara soal uang, jangan hanya berpikir sampai besok atau bulan depan aja. Apa yang kamu lakuin dengan uang kamu hari ini akan berdampak besar di kehidupan kamu yang akan datang. Berpikir untuk sesuatu yang lebih besar, seperti kehidupan yang seperti apa yang akan kamu kasih ke keluarga kamu. Apa kamu kepikir masa tua kamu nanti mau kejebak utang? Sampai gimana kamu mau ngejalanin masa tua kamu adalah segala sesuatu yang harus kamu pikirin mulai hari ini. Yang ketiga, berinvestasi. Dengan investasi, kamu nggak perlu terus-terusan kerja untuk dapat uang. Saat ini, teknologi semakin canggih dan memudahkan kamu untuk investasi dengan macam cara. Kalau kamu belum punya pengalaman investasi sama sekali, ada banyak cara loh untuk pelajarinnya. Gak ada alasan buat gak investasi. Semakin awal kamu mulai investasi, maka semakin panjang waktu yang kamu punya. Dan semakin besar juga potensi kamu untuk sukses dalam berinvestasi. Yuk, tunggu apa lagi? Investasi mulai hari ini. Yang keempat, setiap orang memiliki kondisi finansial yang berbeda. Di era sekarang, semua orang bisa mengekspos kehidupan pribadi mereka. Akan sangat mudah buat kamu ngebandingin hidup kamu sama hidup mereka. Sering banget kamu dan kita semua ngerasa kehidupan orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Pola pikir seperti ini yang harus kamu ubah. Berhenti ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, karena kondisi setiap orang berbeda. Daripada kamu ngebandingin hidup kamu sama hidup orang lain, mending kamu fokus sama tujuan finansial sendiri dan mikirin gimana caranya bikin keuangan jadi lebih baik. Yang kelima, menciptakan dan menjalani kebiasaan baik. Tujuan finansial hanya bisa dicapai dengan kebiasaan baik. Setiap orang punya kebiasaan finansial yang beda. Coba deh, kamu evaluasi gimana kebiasaan kamu terhadap uang selama ini. Kalau kamu ngerasa belum ngejalanin dengan baik, maka udah seharusnya kamu ciptain kebiasaan baru mulai sekarang. Yang gak kalah penting, kamu harus serius dan konsisten. Luangin waktu sehari di setiap bulannya untuk kelola uang yang kamu punya. Misal, catat pengeluaran dan pemasukan di bulan itu, kemudian lihat lagi pengeluaran di bulan sebelumnya. Hal terberat dari kebiasaan baik itu ngejalani dengan komitmen. Kamu gak boleh nyerah dan harus pertahanin kebiasaan baik ini. Yang keenam, selalu bersyukur. Rasa syukur yang kamu punya merupakan mindset dan kebiasaan yang harus dimiliki setiap orang. Terlepas dari apapun kondisi keuangan kamu saat ini, afirmasi positif dan bersyukur bikin energi positif datang ke kamu. Kamu bisa mulai dengan nyatat hal yang kamu syukuri secara finansial dan personal di setiap harinya. Kamu bisa luapin semua perasaan kamu di diary kamu. Yang ketujuh, belajar dari kesalahan. Rasanya nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak pernah berbuat kesalahan atau keputusan yang buruk dalam keuangan mereka. Bahkan, seorang miliarder kaya raya pun pasti pernah berbuat kesalahan. Justru karena salah, makanya harus bisa sukses. Dan hal itu merupakan hal yang wajar. Yang penting, kamu bisa belajar dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Jangan terlalu lama menyesali hal yang sudah terjadi. Fokus pada tujuan dan terus melangkah ke depan. Yang kedelapan, mengelola uang dengan baik. Kamu harus aktif dalam mengelola keuangan. Meskipun saat ini udah banyak pembayaran otomatis, kamu harus tetap meninjau kembali semua aspek keuangan kamu.
Bandingin pengeluaran kamu bulan ini sama bulan sebelumnya. Lalu cari tahu perubahan apa aja sih yang terjadi dan apakah kamu harus memperbaikinya. Yang terakhir, bahagiain diri sendiri. Banyak dari kita yang lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Terlalu fokus dapetin uang dan ngeraih tujuan finansial, tapi lupa ngebahagiain diri sendiri. Dalam proses menuju kemerdekaan finansial, diri kamu juga harus bahagia. Misal, kamu harus nikmatin proses yang kamu jalanin pada saat dapetin uang, dan gak maksain diri di dalam keadaan yang bikin diri tertekan. Bentuk mindset finansial bukan perkara gampang loh, perlu komitmen yang tinggi, tapi gak ada hal baik yang datang dengan cara yang mudah, bukan? Terus semangat dan optimis demi finansial yang lebih baik. Semangat!